Selamat malam teman-teman. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bu Petra. Pet. Oke, baiklah. Untuk memulai pendalaman APP kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Untuk lagu pembuka, Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang. Mari kita mulai. Ya Tuhan, kami datang menipu hati gersang. Karena kami bersalah semua pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan. Karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan pertama hingga keempat yang lalu, kita telah diajarkan mengenai makna dan tujuan masa Prapaskah. Pada hari ini, kita juga diajak untuk kembali menyadari semangat yang hendak kita bangun dalam masa Prapaskah ini. Kini, pada pertemuan yang kelima, kita akan merenungkan sekaligus membuat tindakan nyata dalam kita masing-masing maupun bersama sebagai wujud semangat pertobatan selama masa Prapaskah ini. Wujud semangat pertobatan menjadi tanda bela rasa kita terhadap siapapun yang menderita dan membutuhkan perhatian. Siapapun kita semua diharapkan tergerak untuk secara nyata mengupayakan aneka cara yang bisa kita lakukan sebagai berkat bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih-Nya. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa
Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban. Kobarkanlah di dalam hati kami semangat untuk mau berbagi dan bersaksi bagi sesama kami. Semoga kami berani menjadi garam dan terang dunia, untuk senantiasa mau dan mampu berjuang mewujudkan kasih terhadap sesama kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Linda. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, pada bacaan yang baru saja dibacakan oleh teman kita, yaitu mengenai cara hidup jemaat pertama. Rupa-rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu. Iman terhadap Yesus yang telah bangkit telah memampukan mereka hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Di dalam kesatuan dan kebersamaan, mereka bertumbuh untuk saling mendukung serta menopang permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi. Keteladanan Yesus untuk peduli dan berbagi mereka hidupi dan mereka praktekkan di dalam komunitas mereka. Nah, pada masa pandemi ini, di era adaptasi, cara hidup jemaat pertama ini menjadi tantangan sekaligus ujian kemanusiaan. Kita diajak untuk menghayati cara hidup pribadi dan bersama untuk mau peduli, untuk mau berbagi sebagai karunia, sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Cara hidup jemaat pertama adalah undangan kemanusiaan, ajakan untuk terlibat, berbela rasa, dan berpengharapan kepada mereka yang berkekurangan. Nah, mari kita merenung, apakah tetangga kita, apakah teman kita menanti tindakan berbagi bagi kita? Apakah lingkungan di sekitar kita memerlukan tindakan berbagi kita? Nah, di sini ada sharing bagi teman-teman yang ingin sharing, silahkan. Bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat?
Silahkan untuk teman-teman yang mau berbagi pengalaman, yang mau cerita, silahkan. Apa saja terkait dengan masa pandemi saat ini? Selamat malam. Saya ingin membagikan sedikit sharing untuk teman-teman. Ya, silahkan Marcelina Korisen. Oke. Untuk menghadirkan wajah Allah di kehidupan kita sehari-hari, kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Segala yang kita miliki sekarang merupakan anugerah yang sejatinya perlu digunakan untuk menanggapi panggilan Tuhan bagi hidup kita. Melalui baptisan, tentu saja kita semua menjadi anggota keluarga Allah yang diutus untuk menghadirkan wajahnya yang penuh belas kasih, membawa keselamatan, dan penuh dengan harapan. Oleh karena itu, setiap dari kita dapat menjadi rasul masa kini dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk mewartakan Injil. Lewat perkataan dan tindakan, kita membuat Injil sungguh dialami oleh mereka yang membutuhkan jamahan kasih. Mewartakan Injil tidak lagi dilakukan hanya dengan orasi-orasi di mimbar atau berteriak-teriak di jalan, tetapi dengan sungguh membaktikan segala kemampuan kita untuk membantu dan melayani sesama. Dengan demikian, setiap orang yang melihat diri kita pun melihat Allah yang bekerja melalui diri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Marcelina Korisen yang telah berbagi cerita mengenai pandangannya terhadap wajah Allah yang menghadirkan, yang penuh kasih, yang mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat. Oke, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing selain Marcelina Korisen? Misalnya menceritakan pengalaman pribadi, atau menceritakan tentang kehadiran Allah yang memang benar-benar dirasakan selama masa pandemi ini. Oke, baik. Di sini saya mau sedikit sharing, sedikit, tidak banyak, mengenai bagaimana kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih. Kalau ditanya bagaimana cara menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih itu, sebenarnya kalau dipahami dengan kalimat ini mudah. Menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih itu misalnya kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, rajin mengikuti doa-doa lingkungan di sekitar lingkungan kita, ikut doa rosario, ikut pengakuan dosa. Nah, saya ada cerita sedikit mengenai pengakuan dosa di tempat saya tinggal. Sewaktu saya melakukan bakti paroki di Duri, yaitu paroki Santo Yosef Duri, saat itu jumlah umat Katolik benar-benar sangat minim. Bisa dibilang 50%
umat Katolik itu jarang sekali mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi dengan semangat pastor paroki mengajak umat untuk setiap hari melakukan pengakuan dosa ke rumah-rumah umat. Jadi saya, romo paroki, suster, datang menemui umat-umat ke rumah-rumah umat untuk melakukan pengakuan dosa. Walaupun hanya 1-2 umat yang datang, tetapi romo paroki tetap semangat untuk melakukan pengakuan dosa di tempat itu. Saat itu saya merasa terharu. Saya merasa bahwa ternyata masih ada umat yang benar-benar mau untuk pengakuan dosa. Padahal saya sendiri kadang-kadang itu bisa dibilang hanya sekali setahun. Itu pun kalau tidak ada kendala atau misalnya tidak bergantungan sama teman-teman, tetapi dengan niat romo tadi, dengan niat pastor tadi mengajak umat, di situ saya merasa benar-benar inikah wajah Allah yang sebenarnya gitu. Jadi dengan niatnya, dengan semangatnya, membuat umat semakin bertambah untuk datang mengaku dosa. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah 5 hari berturut-turut romo datang ke rumah-rumah umat. Nah, itulah yang dinamakan dengan wajah Allah yang penuh kasih dan semakin mengasihi. Itu sedikit pengalaman atau cerita mengenai pengalaman saya sewaktu saya bakti paroki. Lalu pertanyaan yang kedua, apa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 ini? Bagi teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya bagaimana aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19, dipersilahkan. Untuk sharing yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, saya ingin menjawab. Ya, silahkan Marcelina Horisen. Saya ulangi pertanyaannya. Apa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 ini? Aksi nyata apa? Untuk aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk sesama, mungkin hal tersebut adalah hal yang selalu kayak dianggapnya remeh atau hal biasa, tapi dengan menanyakan kabar, mungkin melalui pesan singkat, terus memberi semangat kepada teman-teman yang terkena positif COVID, sepertinya adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang di masa pandemi ini. Kemudian membantu kebutuhan pokok bagi mereka yang berdampak pandemi dan lain sebagainya.
Menurut saya, apapun bentuknya, kepedulian sangat berguna bagi mereka di masa sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Marcelina Koresen yang sudah memberikan pendapatnya mengenai aksi nyata yang kita lakukan untuk menolong sesama. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada sanggahan atau ingin menjawab soal yang nomor 2, pertanyaan yang nomor 2? Sepertinya sudah cukup sih, Pet. Sudah terjawab. Sudah terwakilkan oleh Kak Marcelina. Oke, terima kasih. Baik. Baik, teman-teman. Mari kita lanjutkan dengan doa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih ya Bapa buat kasih dan anugerah yang kami terima pada hari ini, hingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama melalui meeting Zoom. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang terdampar COVID-19. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu agar mereka bisa semangat, agar mereka tetap tegar, dan berkatilah obat yang mereka minum, agar menjadi kekuatan serta kesembuhan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan doa permohonannya, dipersilahkan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, berikanlah kedamaian dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi masalah kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Semoga pemimpin bangsa kami dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan sumber penyembuh bagi siapa saja yang percaya kepadamu. Segala penyakit mampu Engkau angkat, segala penderitaan mampu Engkau hilangkan dan ubah dengan kegembiraan. Kami mohon sentuhan lembut-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, pulihkanlah mereka dengan jamahan-Mu. Bantu dan sembuhkanlah mereka agar mereka hidup lebih untuk mengasihi-Mu dengan ucapan syukur. Dan bantulah mereka yang sedang sakit untuk diberi kekuatan, kepercayaan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan dan mau menolong secara sukarela terhadap siapa saja yang percaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan limpah kasih-Mu. Semoga di masa prapaskah ini, kami dapat lebih sungguh-sungguh mengusahakan pertobatan diri, agar pantas menyambut karya penebusan-Mu. Berikanlah kami dan bantulah kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan hati rela berkorban, untuk senantiasa mau peduli
dan berbagi kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Ajarilah kami untuk mau dan mampu berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama kami lewat segala upaya bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Lagu penutup. Amin. Baiklah, untuk lagu penutup Mada Bakti nomor 370, kita nyanyikan ayat 1 saja. Kasihanilah kami ya Tuhan. 1, 2, 3, mulai. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Engkau Maha Rahim. Hapuskan Dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri. Ada Terima kasih. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.